Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi tumbuhan. Sistem reproduksi tumbuhan itu ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif itu tanpa kawin, dan ada dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sedangkan generatif adalah dengan kawin, yaitu hanya dengan satu cara, yaitu penyerbukan atau polinase. Vegetatif. Tadi sudah dijelaskan singkat bahwa vegetatif merupakan reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, vegetatif alami. Ini adalah contoh dari vegetatif alami. Terjadi secara alami tanpa bantuan dari manusia. Yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah batang yang tumbuh dari ruas-ruas batang dan dapat menjadi tanaman baru. Nah, contohnya di sini Ustazah buat cocor bebek. Contoh yang lain ada bambu dan pohon pisang. Contoh vegetatif alami selanjutnya yaitu spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terdapat pada tumbuhan paku, pada lumut, dan pada jamur. Spora terbentuk di dalam kotak spora atau sporangium. Apabila kotak spora pecah dan spora jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Yang selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar dan beberapa tempat pada umbi tersebut terdapat calon tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu tanaman singkong. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang adalah batang yang berada di dalam tanah yang fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada wortel, lobak, kentang, dan lain-lain. Yang selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang dilapisi daun berdaging yang berfungsi untuk tempat cadangan makanan. Nah, di sini Ustazah buat contohnya bawang merah. Contoh yang selanjutnya ada bawang putih dan bawang bombay. Yang selanjutnya rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya itu ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada temulawak. Nah, rizoma ini menyerupai akar, tetapi berbuku-buku seperti batang. Yang selanjutnya adalah stolon atau gerage. Stolon merupakan batang yang menjalar di dalam tanah. Contohnya ada stroberi, rumput teki, dan pegagan. Selanjutnya vegetatif buatan. Vegetatif buatan dilakukan dengan bantuan manusia yang tujuannya untuk mempercepat waktu panen dan memperoleh keturunan yang sifatnya sama dengan induknya. Yang pertama yaitu stek. Stek dilakukan dengan memotong bagian tubuh tumbuhan kemudian menanamnya. Contoh tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan stek adalah tebu dan singkong. Selanjutnya yaitu okulasi atau menempel. Okulasi dilakukan dengan menggabungkan dua tanaman sejenis yang berbeda sifatnya sehingga dihasilkan tanaman baru. Tujuannya untuk mendapatkan tanaman produksi tinggi. Nah, misalnya nih,
kamu ingin menggabungkan tanaman mangga lokal yang rasanya hambar tetapi memiliki akar yang kuat dengan mangga madu yang buahnya enak dan lebat tetapi perakarannya kurang kuat. Nah, kamu dapat menempelkan kedua tanaman mangga tersebut, yaitu mata tunas mangga madu ditempelkan pada batang bawah dari tanaman mangga lokal. Jika berhasil tumbuh, kamu akan memperoleh tanaman yang buahnya enak dan lebat dengan perakaran yang kuat. Yang selanjutnya menyambung. Menyambung dilakukan dengan cara menggabungkan batang dengan ranting dari tanaman sejenis untuk mendapatkan tanaman baru. Nah, contohnya ada jambu biji, singkong, tomat, terong. Yang selanjutnya mencangkok. Mungkin sebagian kita sudah pernah mencangkok tanaman ya. Nah, mencangkok dilakukan dengan menyayat dan membuang kulit kayu, batang atau cabang dan menutupnya dengan tanah. Nah, setelah batang kita sayat, lalu batang kita tutupi dengan tanah, lalu kita bungkus dengan plastik. Nah, setelah beberapa waktu, dari bagian pohon yang kita sayat akan muncul akar. Nah, tanaman yang biasa dicangkok yaitu ada mangga, jeruk, jambu biji, dan banyak lainnya. Merunduk. Merunduk dilakukan dengan membengkokkan atau melengkungkan sebagian cabang tanaman hingga menyentuh tanah. Nah, bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Nah, seperti pada gambar ya. Contohnya ada apel, ada bunga kertas, dan alamanda. Nah, selanjutnya reproduksi generatif. Reproduksi generatif pada tumbuhan dilakukan dengan 4 cara, yaitu konjugasi, isogami, anisogami, dan penyerbukan yang diikuti pembuahan. Konjugasi yaitu reproduksi pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya. Nah, contohnya itu ada ganggang hijau atau Spirogyra yang koloninya berbentuk benang. Yang selanjutnya isogami. Isogami merupakan peleburan dua sel gamet atau kelamin yang sama besar. Contohnya pada ganggang biru atau Chlamydomonas. Anisogami, contohnya ganggang yang berbentuk lembaran atau ulva, yaitu peleburan dua sel gamet yang besarnya tidak sama. Nah, gamet pertama lebih kecil daripada gamet kedua. Yang selanjutnya yaitu penyerbukan yang diikuti pembuahan. Nah, ini terjadi pada tumbuhan berbiji atau spermatopita dan tumbuhan berbunga atau antopita. Nah, alat kelamin jantan itu kan berupa benang sari dan alat kelamin betina itu berupa putik. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini diawali dengan penyerbukan yang diikuti dengan fertilisasi atau pembuahan. Gamet pada tumbuhan dihasilkan pada organ bunga. Jadi, bunga merupakan alat perkembangan generatif pada tumbuhan berbiji. Nah, tadi sudah dijelaskan sekilas bahwa bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, bisa dilihat bagian-bagian bunga pada gambar. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan alat kelamin betinanya adalah putik. Benang sari memiliki bagian kepala sari,
dan tangkai sari. Sedangkan putik memiliki kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Disebut bunga lengkap jika bunga memiliki perhiasan dan alat perkembangbiakan secara lengkap. Sedangkan bunga tidak lengkap jika bunga tidak memiliki satu atau beberapa bagian bunga. Nah, yang selanjutnya adalah macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga itu terjadi pada lain bunga tapi masih dalam satu tanaman. Sedangkan penyerbukan silang terjadi pada lain tanaman tetapi masih dalam satu jenis. Nah, pada penyerbukan bastar terjadi pada lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis. Nah, macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya ada anemogami dibantu dengan angin, ada hidrogami dibantu dengan air, ada antropogami yaitu perantara manusia, dan zoidiogami yaitu perantaranya hewan. Kemudian beberapa serangga atau entomogami, ada perantara siput atau malakogami, kelelawar, kiropterogami, dan burung ornitogami. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, sekarang waktunya abang-abang dan kakak-kakak mengambil alat tulis untuk mengerjakan kuis keempat. Jangan lupa menuliskan nama dan kelas di pojok kanan atas kertas ya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.